Informasi berikutnya, saudara, buntut kasus dugaan pemerkosaan seorang bacalek terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Beberapa waktu lalu, warga Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, memutuskan untuk mengusir pelaku. Desa Sekotong Tengah, yaitu peluang gubuk keluar daerah atau keluar pulau. Keputusan ini diambil usai warga melakukan sangkep gubuk atau musyawarah di halaman kantor Camat Sekotong, Lombok Barat, Rabu kemarin. Tak hanya mengusir terduga pelaku pemerkosaan, warga juga akan patungan membayar tanah dan mengganti bangunan pelaku. Jika selama 2 minggu pelaku tak pergi dari desa, warga mengancam akan membongkar rumahnya. Dari dusun dan desa Sekotong Tengah secara permanen, itu intinya. Apa alasannya, Pak? Karena itu tadi pengakuan dari anaknya terkait masalah pelecehan itu, sehingga masyarakat kami menjadi resah, khususnya desa Sekotong Tengah. Itu yang kita terapkan kepada seorang Sakasahna. Kita sudah memberikan tenggang waktu 2 pekan, 2 minggu dari tadi sejak dibacakan awik-awik itu. Kalau tidak sampai 2 minggu dibongkar sama pemilik rumah, maka masyarakat yang akan membongkar. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, aparat kepolisian Polsek Sekotong disiagakan di rumah bacalek terduga pemerkosa anaknya yang masih di bawah umur. Pemkab Lombok Barat pun turun tangan mengawasi dan memantau pelaksanaan hukum adat atau awik-awik warga dengan mengusir pelaku dari desanya. Keberadaan kami untuk memantau situasi Kantipmas ya, bersama tentunya aparat kepolisian TNI yang ada. Karena kami juga memfasilitasi peran Forkopimda. Dan saudara, informasi selengkapnya kita telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selamat sore Fitri, sejauh mana polisi menangani kasus ini? Ya, Jihan dan juga saudara, kasus ini telah dalam proses tahap penyidikan. Jadi aparat kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat memang mengambil kasus ini dan saat ini ditangani oleh Direskrimum Unit Perlindungan Anak dan Perempuan. Dalam proses ini aparat kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi, jumlahnya ada 9 orang saksi termasuk saksi korban. Memang dalam proses ini Jihan, aparat kepolisian sedikit mengalami kesulitan karena saksi korban membantah dirinya telah mengalami pelecehan seksual dari ayah kandungnya ini. Namun aparat kepolisian tidak akan berhenti untuk melakukan penelusuran dan penyelidikan untuk memastikan bahwa korban tidak dalam tekanan. Dalam hal ini kepolisian terus mendalami dan meminta keterangan sejumlah saksi yang dianggap bisa menguatkan dari proses dan pembuktiannya bisa menguatkan dari proses dugaan tindakan asusila yang dilakukan SH yang merupakan bacalek PDIP ini. Dan Jihan dan juga saudara, memang beberapa 2 pekan lalu pihak PDIP juga telah menyatakan bahwa bacalek SH yang merupakan bagian dari PDIP ini dianggap tidak melanggar aturan dari partai dan mereka tidak percaya dan meyakini bahwa SH tidak melakukan tidak kesalahan. Bahkan sempat melakukan sumpah dengan Al-Quran untuk memastikan bahwa dirinya tidak melakukan tindakan asusila terhadap anaknya. Namun aparat kepolisian tetap akan melakukan proses hukum untuk memastikan kebenaran dari tindakan dugaan asusila yang dilakukan oleh pada anak kandungnya ini. Jihan. Ya, Fitri, lalu apa alasan warga nih hingga mau mengusir bacalek ini dan bagaimana respon dari terduga dan juga partai yang menaunginya dalam kasus ini? Ya, memang warga telah melakukan sangkep gubuk atau pertemuan adat atau musyawarah di halaman kantor camat di wilayah Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat ini, karena mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan SH benar adanya.
Mengingat sejumlah saksi di kampung atau di desa Sekotong Tengah itu telah menyatakan bahwa SH melakukan tindakan asusila yang dilakukan terhadap anak kandungnya ini. Dan apa yang dilakukan SH ini dianggap telah mencoreng nama baik dari desa sehingga aparat desa dan masyarakat setempat meminta SH untuk meninggalkan kampung atau desa. Dan bahkan bukan hanya SH, bahkan warga juga meminta AL yang merupakan anak kandung dari SH yang sebenarnya memberikan informasi pertama terkait hal ini dan belakangan mencabut keterangannya di Polres Lombok Barat, juga mendapatkan saksi pengusiran dari masyarakat dan masyarakat menganggap bahwa AL telah menyatakan tindakan pembohongan publik. Demikian Cihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.